Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah dalam rangka tetap meneruskan pengajian kita yang secara fisik kita tidak bisa melaksanakan dikarenakan adanya pelaturan-pelaturan dari pemerintah yang semuanya itu secara syar'i banyak hikmah dan manfaatnya. Yang terpenting kita tetap mengaji sekalipun hanya lewat medsos. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Kafirun, yaitu perbedaan antara yang beriman dan yang ingkar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau boleh saya katakan perbedaan antara ahli hijab dengan ahli syuhud, antara yang hatinya itu melihat dan menghadap terhadap Allah, atau syahadatnya sampak terhadap ilallah, dan golongan yang hatinya hanya melihat terhadap makhluk, atau boleh saya katakan asyadunya berhenti di la ilaha, hati bukan lesan. Atau perbedaan antara golongan hati yang menjadi budaknya hawa nafsu dan budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini sangat berbeda. Bagaimana kondisi hati golongan ahli hijab tatkala ada satu goncang-goncang atau persoalan yang menakutkan,
dan bagaimana golongan hati yang menjadi budaknya Allah tatkala didatangkan kegoncangan dunia yang pada saat ini trennya disebut COVID-19 atau virus corona. Bagaimana kondisi hati ahli hijab dan ahli syuhud tatkala menghadapi itu semuanya jelas sangat berbeda. Jelas sangat berbeda. Satu menjadi budaknya Allah, satu menjadi budaknya hawa nafsu. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Ini nanti yang akan menjadi materi pada kesempatan malam hari ini berkenaan dengan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6. Bagaimana statement dan komentar Muhammad Rasulullah ketika saat menghadapi segerombolan golongan orang-orang kafir Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul katakan Muhammad, rupane katakan. Jadi Allah menyuruh Muhammad untuk mengatakan sesuatu terhadap orang-orang kafir. Yang ini sudah mentok, orang kafir sudah tidak mau lagi dengan ajaran Muhammad. Berarti sudah final. Ahli syuhud yang diutus Allah untuk menyampaikan ajaran dinul haq supaya manusia hatinya terbebaskan dari perbudakan hawa nafsu. Tetapi tetap mereka wa minan nasi mayattahiduna Allah mayattahiduna min dunillah. Mereka la yu'minun. Mereka tetap tidak percaya. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mereka dikasih tahu atau tidak, la yu'minun. Mereka tidak percaya. Qul katakan Muhammad, rupane Muhammad mengatakan, menyerukan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang ingkar. Artinya ayat ini golongan ahli hijab yang ingkar terhadap ajaran-ajaran dinul haq. Golongan kita ahli syariah yang tidak peduli dan tidak mau lagi ajaran hakikat menuju ma'rifat. Cara basa Jawane ngono, hatinya sudah membatu. Dikandani ra dikandani ya tetep
orientasi hatinya dengan akal. Mereka tidak mau lagi ajaran-ajaran yang di luar akal, yaitu hati. Wahai orang-orang ahli hijab atau ahli orang-orang yang ingkar pada Allah, ini manakala kami perluas golongan kita yang menolak dengan ajaran-ajaran tentang hati. Ajaran-ajaran tentang untuk bagaimana hati bisa menjadi budaknya Allah dan keluar dari budaknya hawa nafsu. Mereka menolak. Justru mereka ini bersikukuh dengan ajaran nenek moyangnya. Apa ajaran nenek moyangnya? Orientasinya hanya memakai akal, tidak memakai hati. Bapak Ibu, jemaah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Akibat daripada golongan ahli hijab, golongan kita yang tidak mau untuk menerima atau welcome dari ajaran-ajaran Allah. Hati kita tidak mempunyai teken atau pegangan atau tali Allah. Akhirnya kita ketakutan sendiri. Manakala Allah mendatangkan satu ujian atau cobaan atau peringatan, secara otomatis hati kita akan goncang. La a'budu, ora bakal nyembah sapa ingsun Muhammad ma ing apa tak buduna kang padha nyembah sira kabeh golongan kafirun. Saya tidak akan menyembah terhadap apa yang kau sembah, hai golongan orang-orang ingkar. Iki Rasulullah sudah mentok memberikan peringatan terhadap golongan-golongan kafir Quraisy pada saat itu. Pada saat ini golongan-golongan yang hatinya sudah sampai pada Allah, golongan yang sudah terbebaskan hatinya dari perbudakan hawa nafsu lewat kesenangan dunia, sudah mentok. Panjenengan, Anda yang hatinya sudah sampai pada Allah, pasti akan berkata seperti ini. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang hatimu menyembah terhadap kesenangan dunia. Beliau-beliau ini ahli syuhud. Walaupun secara fisik itu menghadapi berbagai kesenangan duniawiyah
itu tidak akan ngefek terhadap hatimu untuk lari dari Allah menuju kesenangan nafsu, tidak. Justru mereka menjadikan secara fisik kesenangan dunia sebagai pijakan awal, sebagai media, sebagai fasilitas untuk menemui Allah. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Urusan duniawiyah iki kelebu makhluk. Di situ ada dua hal, qabdi dan basti. Semuanya makhluk. Fenomena yang ada pada sikon sekarang qabdi, berbentuk virus corona. Ahli syuhud tidak akan menyembah menghadap terhadap makhluk. Justru mereka jadikan sebagai media. Jadi rasa takut pun sedikit pun tidak ada. Karena secara teori, walillahil masyriq maghrib, makhluk sekecil apapun dalam ajaran dinul haq, ahli syuhud atas dasar diperintah Allah, dan itu semuanya punya maksud tersendiri bagi Allah. Ahli syuhud melihat Allahnya, tidak melihat makhluknya. Ini ciri daripada ahli syuhud. Hati yang sudah sampai pada Allah pasti seperti itu. Sehingga beliau tetap damai, tetap terjaga hatinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia olehnya anteng, olehnya damai karena bisa kembali kepada Allah. Bapak Ibu, ini karakter kebiasaan hati seorang muzahid, kebiasaan hati seorang ahli zuhud, kebiasaan hati seorang ahli yang senantiasa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jauh sebelumnya sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Pada satu saat nanti akan terjadi hal yang seperti ini. Jauh sebelumnya sudah disampaikan. Cuman kita manusia, lebih-lebih ahli hijab ini yang tidak peka hatinya, akhirnya ini dianggap perkara yang baru. Padahal ini jauh sebelumnya sudah dikatakan Allah. Aku tidak akan mendatangkan satu musibah atau bala pada satu kaum selama kaum itu tetap menyembahku. Berarti mafhum mukhalafahnya, arti kebalikannya, Allah akan memberikan satu wabah, satu musibah, satu peringatan manakala penduduknya itu selalu maksiat hatinya pada Allah. Bapak Ibu, karakter seorang ahli syuhud, mengapa hatinya selalu
damai karena hatinya menjadi budaknya Allah, bukan hawa nafsu. Sebaliknya mereka ahli hijab mengapa dia ketakutan? Karena karakter ahli hijab itu tidak akan pernah bisa sampai pada Allah, tapi hatinya hanya melihat pada makhluk. Itulah yang kami sebut sebagai budaknya hawa nafsu. Sebab dalam satu rumus dikatakan, apa yang disenangi hawa nafsu itu yang didengki terhadap Allah. Apa yang disukai Allah itu tidak disenangi oleh hawa nafsu. Apa itu? Anibutullaha wajtanibut taghut. Yang tidak disenangi hawa nafsu adalah hatimu manakala lari menuju dan bertemu terhadap Allah. Bagaimana tidak mengenal kata putus asa yang namanya iblis ketika saat Nabiullah Adam di dalam surga, berbagai cara pola supaya jauh dari Allah, dalam kurung supaya keluar dari surga menuju ke dunia. Berbagai cara hawa nafsu untuk memberikan letupan-letupan terhadap hatimu supaya jauh dari Allah, lari dari Allah menuju kesenangan hawa nafsu, yaitu syahwatud dunya wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Bapak Ibu, sampai kapan hati kita seperti ini? Ini zaman sudah hampir mencapai ujung. Sampai kapan Anda sadar diri? Sampai kapan hatimu tetap menyembah kesenangan dunia? Jangan dikira kesenangan dunia itu yang berubah fisik. Rumah mewah, istri banyak, anak banyak, pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, bukan itu saja. Tetapi ingat, ilmu pun bisa dikatakan kesenangan dunia. Tatkala hati kita senang dihormat orang, senang dipuja orang karena sebab ilmu, sehingga kita mendapatkan status al-alim, al-alamah, maka itu bentuk duniawiyah, itu bentuk kesenangan dunia. Sampai kapan hati kita seperti ini? Inilah alasan mengapa Allah menjatuhkan, memberikan satu peringatan keras, atau bisa saya katakan saat ini adalah wabah. Ingat, aku kata Allah tidak akan memberikan satu azab terhadap satu kaum manakala kaum itu tetap menyembah terhadapku. Secara individu, hati kita akan terjaga dari yang namanya an-nar manakala hati kita tetap pada Allah.
Dan untuk mencapai hal itu memang ada proses, tidak mudah. Makanya mengapa di dalam golongan orang musyahadah itu terbagi menjadi 3. Musyahadatul fana, kamil, dan baqo. Itu adalah sebuah proses kesempurnaan ma'rifatmu di setiap saat dan waktu kepada Allah. Makanya ada yang jatuh bangun, itu sudah biasa karena proses. Bapak Ibu, pertanyaan saya, sampai kapan hati kita tetap mengabdi terhadap kesenangan dunia, ngabdi terhadap hawa nafsu? Ingat, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Jelas, kesenangan nafsu itu tidak henti-hentinya mengajak hatimu untuk melalaikan pada Allah. Otomatis nafsu mempunyai statement. Dihadapkanlah kita kesenangan dunia. Duwe bojo siji pengin loro, duwe loro pengin telu, duwe telu pengin papat. Udah, itu kesenangan nafsu. Cuman persoalannya bukan banyaknya kesenangan dunia itu secara fisik yang dikategorikan, bukan. Tetapi bagaimana hatimu ini tergiur menghadap terhadap kesenangan itu atau enggak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau kau bisa sebagai media ya untuk menuju Allah, maka lebih banyak lebih bagus. Duniawiyahmu lebih kaya itu lebih bagus, manakala dengan catatan hatimu selalu menjadikan media itu bertemu Allah, berarti tambah luas kemakrifatanmu pada Allah. Saya kasih contoh, kamu punya mobil 1 atau 3. Ketika saat diberikan 1 yang membutuhkan banyak, katakan ya membutuhkan 3. Kau akan bisa memakai yang satunya. Untuk kemana? Entah untuk mengaji, untuk ke toko, untuk bepergian. Kan enak. Tapi andai kata mobilmu atau kendaraanmu itu 1, ketika mau berangkat kau dicegat tetanggamu untuk meminjam, bagaimana? Secara hablum minan nas, hatimu juga enggak penak. Karena menggagalkan 1 tujuan tetanggamu. Tetapi manakala tambah banyak hatimu itu tidak bisa mempergunakan sebagai fasilitas media untuk bertemu Allah, maka tambah hancur, mending randuwe. Paham tuh maksudku? Jadi Islam itu baik secara syar'i maupun secara hakiki tidak melarang kemewahan duniawiyah, tidak melarang kesenangan duniawiyah, tidak melarang, tetapi harus ada batas. Artinya batas, jangan sampai masuk di dalam hatimu. Hatimu tetap melihat Allahnya dengan dasar walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Sekecil dan sebesar apapun makhluk, mulai jagat etan sampai jagat kulon, timur sampai barat,
semuanya itu yang mengendalikan, yang menyuruh, yang menguasai cuman Allah. Dimanapun kau mengarah dan bertempat, di situ adanya. Temui. Mewah apapun itu. Tapi hanya ada dua pilihan. Mewah tapi hatimu iku gak nang Allah. Dipilih gak mewah tapi hatimu bisa ke Allah. Kamu harus memilih fakir, melarat tapi hati ke Allah. Kalau ada dua pilihan. Kalau ada 4 pilihan bagaimana? Fakir malah lari dari Allah. Kaya, mewah secara fisik, tapi hatimu menuju pada Allah. Maka pilih yang nomor 4. Manakala itu pandumamu ning kabeh kuwi ana nggone dhewe-dhewe ora kena diterak. Ibarat nek awakmu iku takerane Gusti Allah ngekei sepeda sitok, rekoso kaya apa tetap sitok. Bila mana ya kemewahan dunia yang diberikan Allah terhadapmu iku cukup 1, kui berpayah-payah bagaimanapun tetap 1. Lanjut. Wala antum ma a'bud. Wala antum lan ora sak temene sira kabeh wong kufar kafirun iku abiduna padha nyembah sira kabeh wong kafirun ma ing apa kata Rasulullah abuduna kang nyembah sapa ingsun. Sesungguhnya kau tidak akan menyembah terhadap apa yang aku sembah. Jelas iki Pak. Ahli hijab sampai kapanpun tidak akan hatinya menyembah terhadap apa yang ahli suhud sembah. Jelas niki. Iki wis rumus. Nek ahli hijab iku hatinya mandeng nanggone makhluk, nek ahli syuhud hatinya mandeng nang urip. Itulah yang memiliki nama Allah Al-Haq. Bahasa syahadat ahli hijab iku hatinya mandek nang la ilaha. Asyhadu alla ilaha. Hati lu ya, nek lesan sampai ilallah. Nek hati mandek nang la ilaha. Karena isinya la ilaha adalah kesenangan dunia. Buktinya kita ahli hijab iku bergantung terhadap kesenangan dunia. Otomatis orientasinya semuanya itu dasare ning akal. Tidak di hati. Beda dengan Rasulullah, beda dengan ahli syuhud. Asyhadu bisa sampai ke ilallah, la ilaha sebagai media, ilallah hidup yang menguasai, isinya la ilaha. Makanya di situ kan nggak boleh berhenti. Ketika saat mengucapkan la ilaha illallah ada istisna. Di situ ada. Jadi nggak boleh berhenti. Harus sampai ke ilallah. Maksudnya hati ini tetap menghadap terhadap Allah. Wala ana abidum ma abadtum. Wala ana lan ora ono, ora utawi ingsun Muhammad
iku abidu tau nyembah sapa ingsun Muhammad ma ing apa. Ma iki sini adalah nafsu duniawiyah abadum kang padha ngabukti sira wong kufar. Rasulullah mengatakan saya tidak akan pernah mau untuk menyembah apa yang kau sembah. Golongan wong kafirun. Jelas. Ahli syuhud karena sudah tahu mana kebenaran yang hakiki. Wal akhiratu khairu wa abqa. Tahu. Hati ini bukan segumpal darah, hati maksudnya ruh. Ini yang akan kembali wa inna ilaihi roji'un pada Allah. Jasad balik nang lemah, asal songko lemah. Hati atau ruh dari hidup kembali kepada hidup. Ini yang tahu jalannya. Itulah golongan ahli syuhud. Saya tidak akan mau menyembah hatimu terhadap apa yang kau sembah. Jadi yang disembah kalimat abidun. Ini termasuk bahasanya adalah nyembah. Ya, ngabdi. Ngabdi kuwi ya ora krana apa-apa. Ngabdi itu enggak ada tendensi apapun. Ngabdi loh ya, ngabdi, enggak ada tendensi. Beda kalau kerja, mereman, ono tendensi bayaran. Tapi nek ngabdi tidak ada. Apapun apa kata bos, udah disuruh ke utara ya ke utara, disuruh ke timur ya ke timur, nggak pernah bantah. Itu namanya ngabdi. Capek bagaimanapun tetap kalau itu perintah dijalankan. Makanya bahasanya kita yang ada di TNI Polri atau di pemerintahan, nek pimpinan, kalau pimpinan sudah menyuruh siap, mbuh siap benar, mbuh siap salah. Pokoknya sih siap. Ngabdi. Nek dipecat menungso iku ora apa-apa. Nek wis dipecat Gusti Allah iki lho. Piye tolekane nang ndi kuwi. Nek dikedhingi menungso iku ya wis paling ya ana batese matek ya wis. Tapi nek dikedhingi Gusti Allah iki selawas-lawase. Mula aja dadi wong sing dikedhingi Gusti Allah. Iki al-kafirun iki. Kedhingi Gusti Allah selama-lamanya kuwi. Mula wis ndang lerenono kelakuane ati ya. Makanya kalau menurut bahasa hakikat saya, sebetulnya apa yang terjadi di dunia ini berkenaan dengan virus ini mudah sekali sebetulnya. Kita kembali kepada Al-Quran. Allah memberikan, Allah itu musibah terhadap satu kaum manakala kaum itu hatinya tetap pada Allah. Berarti ya kita kembali. Berarti ahli hijab, tinggalkan hatimu dari kesenangan dunia sekalipun secara fisik kita butuh urusan dunia karena di dunia. Tapi hati harus ada batasnya. Tetap melihat pada Allah. Caranya apa? Berzikir. Berzikirlah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Dikongon ngukeh nih zikir wong sing iman kuwi. Kuwi sing bakal slamet sangka dene wabah iki mau. Nek kuwi malah nglalekne Allah, ketakutan sendiri, ya udah. Diprit. Nek wis diprit ya wis dut
iku jenenge. Kane sampai nek numpak sepeda motor ya dibrit polisi kongen berhenti karena ngelanggar aturan. Wala antum abiduna ma a'bud, wala antum lan ora tahu sak temene sira wong kafirun iku abiduna nyembah sapa sira kabeh ma ing apa abudu kang nyembah sapa ingsun. Sesungguhnya kamu tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Mengapa ayat ini dibolan baleni? Iku peringatan Allah terhadap umat manusia sering-sering dibalan baleni. Iki wis mentok dulur. Wis mentok. Gampangane ngomong cara kartolowan ngono ngene. Gusti Allah wis pegel ndelok atine menungso iki. Gusti Allah ngeprank lewat virus. Wis ndelok raine atine manusia itu wis gregeten ngono gampangane ngomong Jawa nih. Wis marah-marah banget Allah itu terhadap kelakuannya hati kita. Ini sik babak awal. Ditenono sesuk ana babak sing luwih gedhe maneh. Nek kuwi gak ndang bali nang Allah. Sebab bentar lagi ini selesai juga. Virus akan selesai. Khususnya di Indonesia akan selesai. Tetapi selesainya jangan dianggap di belakangnya tidak ada sesuatu yang lebih besar. Pasti. Manakala hatimu tetap masih duduk manis di ahli hijab. Manakala hatimu tetap masih jadi budaknya hawa nafsu. Manakala hatimu masih tetap menghambakan diri terhadap kesenangan dunia. Sing sugih tambah sugih, sing melarat tambah melarat. Iki ora percaya terus ke keton mburi lah wis ah. Bapak Ibu hadirin saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Ini bukan fenomena aneh, bukan. Quran sudah Allah dawuh. Datangnya Quran dengan adanya datangnya virus lebih dahulu mana? Iya tak? Cuman hati kita yang tidak peka. Dikarenakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Karena di dalam hati kita itu ada sebuah penyakit atau hijab tutup tambah suwe tambah kandel tutupe akhirnya ora peka dengan adanya apa yang menjadi peringatan Allah. Rungokno kupingmu. Ya. Dari unsur apapun lah kuno. Unsur ahli kitab rungokno kupingmu. Dari pejabat yang ngono rungokno kupingmu. Rakyat jelata rungokno kupingmu ya. Wis berhentilah hatimu dari karakter menyembah kesenangan dunia. Lereno. Kembalilah pada Allah. Aku bukan paranormal, bukan. Aku ya bukan dukun, bukan ahli nujum. Aku ya sama dengan sampean kabeh.
Innama ana basarum mithlukum, sama dengan Anda. Sama. Tapi percaya atau tidak, wabah ini akan selesai. Tapi jangan dikira di belakangnya tidak ada yang lebih besar. Pasti akan lebih besar. Bali onang Quran. Tole ono Al-Qur'anul Qadimi. Kopokmu iku cek entek. Kole ono. Gue pasti ketemu. Ini Allah mengulang-ulangi ayat wala antum ma'abiduna ma'abud. Dan kau hei ahli hijab tidak akan menyembah terhadap apa yang aku sembah. Hatimu tidak akan pernah mau manakala tak anjurno supaya menyembah apa yang aku sembah. Itu pada hidup alladzi asra bi abdi. Iku hidup yang melimputi dirimu dan seluruh ngalam kabeh. Hatimu lebok nono kunu, masukkan di situ, merapatkan di situ, takarupo datang situ. Sebab Allah itu adalah nama. Dan setiap nama ada yang memiliki nama. Allah itu nama, yang memiliki nama Allah adalah alladzi asra bi abdi. Hidup yang melimputi dirimu, hidup yang memperjalankan dirimu. Setiap apapun pergerakan, termasuk pergerakan virus corona ini, hidup yang memperjalankan. Hatimu lo metu nang kuwi. Hatimu untuk bertemu di situ. Bagaimana caranya? Kembali kepada surat Al-Kahfi ayat terakhir. Wa may yarju liqa rabbi falyamal amalan saleh. Hatimu harus berlaku yang bagus. Caranya bagaimana? Ada kiat-kiat untuk hati melakukan hal yang baik terhadap Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dan hatimu jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Ada caranya. Kau bisa untuk bertemu terhadap hidup yang melimputi dirimu, ada ritualnya, ada tata caranya. Ilmu, amal, istiqomah. Dan itu sudah saya kemas di dalam YouTube. Ya. Nanti tentang masalah zikir itu nanti bisa kami berikan dan di YouTube sudah kami ajarkan. Lakum dinukum waliyadin. Lakum iku tetap keduwe sira kabeh wong kafirun. Apa dinukum utawi agama sira kabeh. Waliyadin juga begitu. Lan kedue aku kata Rasulullah Muhammad. Apa dini utawi agama ingsun. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Wis iki wis final. Wis terakhir wis entek. Jadi apa ajaran baginda Rasul itu sudah tidak mau didengar oleh golongan orang-orang kafirun. Ajaran yang menghantarkan hatimu bisa sampai pada Allah itu sudah tidak didengar oleh ahli hijab. Ditenono ya. Pasti Allah akan memberikan instan maneh yang lebih besar daripada corona ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dalam surah Al-Kafirun ini bisa kita ambil hikmah dan pelajaran bagi kita, yaitu lekaslah hati kita untuk berhenti tidak menghambakan diri terhadap hawa nafsu lewat kesenangan dunia. Tinggalkan itu semuanya
dan hatimu larilah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita golongan ahli syariah saja naiklah menuju hakikat dan ma'rifat. Ini kuncinya. Hikmah daripada ajaran pengertian surat Al-Kafirun manakala panjenengan kita semuanya tidak mendapatkan instan dari Allah lagi. Oke? Bagi Anda yang lewat Facebook bisa tanya di komentar di bawah. Yang lewat YouTube bisa tanya lewat komentar di bawah. Nanti akan kami jawab satu persatu. Lewat setting tulisan ya. Dan jangan khawatir walaupun terbatas langsung, tapi bisa bertemu di medsos, tanya jawab sama saja. Anda yang ingin bertanya karena ada ketidakfahaman, bisa yang YouTube ataupun yang lewat FB bisa untuk bertanya lewat komentar di bawahnya. Nanti akan saya jawab satu persatu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Oh ya, sekali lagi untuk ngaji yang hanya di medsos, yang di pondok saya liburkan, pertemuan saya liburkan sampai pada waktu di mana nanti pemerintah sudah memberikan SE surat edaran diperbolehkannya kita untuk berkumpul kembali. Secara otomatis itu tidak terlepas dari sikon. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.